kegiatan ini spesial kami adakan karena kan teman-teman ini salah satu batch yang paling baru nih. Jadi kan sebetulnya SPMB Tubel STAN itu mengalami banyak perubahan di 2021. Nah, setelah itu baru di batch teman-teman ini perubahan itu akan kita internalisasi ke teman-teman karena perubahan yang terjadi itu juga lumayan besar. Nah, hari ini saya akan menjelaskan, nanti juga akan dibantu Mbak Maratus. Mbak Maratus ini juga peserta Tubel SPMB 2021 yang juga lulus di tahun 2021 dan saat ini juga merupakan tentor di persiapan Tubel. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan mulai sambil nanti teman-temannya bagi yang masih di perjalanan pulang kantor nih jam-jam segini, nanti yang masih mau bergabung silahkan aja, kita terbuka sekali, silahkan diajakin teman-temannya karena acaranya juga gratis, silahkan siapapun boleh ikut. Nah, jadi hari ini ngobrol-ngobrolnya juga lebih santai, jadi teman-teman nggak usah semuanya matiin kamera atau di mute semuanya, nah nggak perlu nih. Jadi boleh nih kalau mau nanya apapun silahkan, nanti ke saya juga boleh, atau nanti ke Mbak Maratus yang sudah mengalami SPMB 2021 kemarin juga sangat dipersilahkan. Nah, oke, mungkin untuk sesi pertama ini akan saya buka dulu, kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Maratus. Gitu ya, Mbak. Dan nanti untuk setelah Mbak Maratus akan ada sesi question and answer. Jadi teman-teman yang masih galau dan masih bingung bagaimana sih sebetulnya psikotes di SPMB terbaru nanti. Nah, nanti jangan lupa untuk ditanyakan, silahkan nanti melalui kolom chat ataupun bisa langsung raise hand. Baik, kalau begitu untuk sesi pertama akan saya mulai. Apakah sudah terlihat yang saya share screen? Ya, sudah muncul ya Mas Iqna? Sudah. Oke, baik. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang hasil survei yang dilakukan oleh tim persiapan Tubel pada SPMB Tubel 2021. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa SPMB Tubel itu terutama untuk psikotes itu tidak ada pengumuman sebelumnya. Jadi apa saja yang akan dikeluarkan untuk tesnya, terus kemudian apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terus kira-kira kisi-kisinya apa aja yang mau keluar. Nah, itu tidak disebutkan oleh pihak STAN. Oleh karena itu kami merangkum. Jadi dari siswa kami tahun lalu kurang lebih berjumlah 600 sampai 700 orang yang kemudian mereka yang lolos ke tahap 2, kami minta setelah mereka mengerjakan psikotes, kami minta mereka untuk mengisi survei yang kami siapkan. Nah, survei itu tujuannya untuk mengetahui bahwa sebetulnya apa saja, terus durasinya berapa lama, dan kira-kira poin-poin apa saja sih yang penting yang bisa kita ambil terus untuk persiapan kita di psikotes berikutnya. Karena sebagaimana kita ketahui, biasanya psikotes SPMB Tubel itu tidak ada perbedaan. Ya? Oke, ada yang tanya. Kalau ada yang tanya silakan raise hand aja, nggak apa-apa, dipotong aja di tengah-tengah. Nah, jadi untuk SPMB Tubel itu sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan antar tahunnya. Cuman di tiap tahun tuh pasti ada penambahan ataupun pengurangan mata ujiannya. Nah, ini merupakan hasil survei SPMB Tubel 2021 yang dilakukan di bulan Juli ya kalau nggak salah Mbak Maratus. Nanti mungkin bisa dikoreksi. Nah, dari sinilah kami mengkompilasi hasilnya dan akan kami share ke teman-teman kira-kira apa saja sih yang kemungkinan akan keluar juga di psikotes teman-teman PUPR. Dan kemungkinan juga akan keluar di psikotes di tahun 2022 ini. Nah, dari poin yang pertama, ini dari
pertanyaan kami, menurut kamu apakah ada sesuatu yang baru pada ujian tahap 2 SPMB Tupel 2021? Nah, seluruh responden mengatakan adanya perbedaan yang signifikan di SPMB Tupel 2021 kemarin, terutama untuk psikotesnya ini. Nah, perubahannya nanti apa saja? Nah, bisa kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terus kemudian, seingat kamu ada berapa subtes pelaksanaan ujian tahap 2 SPMB Tupel 2021? Nah, mayoritas mengatakan ada 5 subtes, ini 14 responden, namun ada juga 11 responden yang meyakini ada 7 subtes yang diujikan. Nah, dari sini nanti juga bisa kita simpulkan bahwa ternyata subtesnya juga bertambah dari psikotes tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk pertanyaannya itu sendiri terdiri dari apa saja? Nah, ini mungkin bisa sambil dicatat untuk teman-teman PUPR. Jadi untuk tes psikologi luring itu ada 2, yakni menggambar orang dan menggambar pohon. Karena kan memang tidak bisa, nggak mungkin kita gambar pakai mouse gitu kan. Nah, jadi untuk tesnya sendiri, kalau zaman dulu, zaman saya, tes psikotes itu semuanya menggunakan... Oh, dari mana? Ya udah. Kayaknya suaranya bocor ya, saya nanya. Ada. Mohon maaf, di mute dulu ya, Anissa, kayaknya suaranya bocor nih. Nah, kalau zaman dulu itu untuk psikotes sendiri itu terdiri dari satu macam aja, jadi semuanya paper based gitu. Nah, kalau sekarang itu ada 2 macam, jadi melalui paper based juga melalui computer based. Nah, untuk yang melalui daring atau menggunakan komputer itu ada 5 subtes, terdiri dari tes intelijensia. Nah, itu terdiri dari beberapa bagian dan masing-masing bagian itu memiliki waktu. Terus ada tes kepribadian 1, 2, 3. Nah, tes kepribadian 1 itu nanti opsinya hanya memilih ya atau tidak. Terus tes kepribadian 2 itu memilih sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan tes kepribadian 3 itu memilih skala 1 sampai 5 untuk pertanyaan yang diberikan. Terus kemudian, seingat kamu, berapa lama total waktu pelaksanaan ujian tahap 2 SPMB Tupel 2021 untuk seluruh subtes? Nah, mayoritas responden mengatakan waktu keseluruhan adalah 4 jam. Nah, berdasarkan itu juga, kami juga menghitung berdasarkan subtes-subtes tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, kami membuat simulasi, kelas simulasi, yang nantinya juga kurang lebih akan memakan waktu 4 jam dalam pengerjaannya. Nah, untuk yang tes pertama tadi, berapa lama waktu yang diberikan untuk mengerjakan subtes menggambar orang? Mayoritas mengatakan waktu keseluruhannya hanya 10 menit untuk menggambarkan orang. Oh, dulunya. Saya mute dulu ya, karena nah, untuk media yang digunakan untuk subtes menggambar orang, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ada 2 metode di psikotes tahun 2021. Nah, untuk menggambar orang itu masih menggunakan paper base gitu. Jadi ada pensil HB yang harus dibawa masing-masing, juga disediakan kertas HVS. Nah, ini nanti untuk tips dan triknya bagi teman-teman yang belum tahu, nanti juga akan dibahas kalau teman-teman bergabung di kelas psikotes khusus untuk teman-teman PUPR. Terus untuk subtes menggambar orang, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, kita diminta isi data diri. Yang kedua, identitas siapa yang digambar. Kemudian ditanya umurnya. Terus ditanya juga kelebihan, kekurangan, serta kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi semuanya gambar orang lagi ngajar. Nah, kita harus menyebutkan kegiatannya itu apa. Terus kemudian diminta untuk menyebutkan sifat positif dan sifat negatif dari orang yang kita gambar. Terus kemudian tadi kan selain yang paper base, selain menggambar orang juga ada menggambar pohon. Nah, untuk menggambar pohon sendiri ini para responden kami juga mayoritas menjawab waktunya 10 menit untuk tes ini. Nah, medianya juga masih sama. Kemudian
Oh, ini salah nih, subtes menggambar pohon maksudnya. Jadi untuk menggambar pohon tadi, yang pertama diisi adalah data diri, kemudian proses menggambarnya seperti apa, terus kemudian dituliskan nama pohon di bagian bawahnya. Nah, kemudian untuk subtes berikutnya adalah tes Pauli. Nah, ini juga beragam nih. Jadi beberapa responden kami juga mengatakan bahwa tesnya kurang dari 20 menit, tapi ini sangat sedikit yang menjawab di bawah 20 menit. Mayoritas menjawab tesnya ini sekitar 20 sampai 21 menit. Jadi kemungkinan tes ini memang dilakukan untuk durasinya hanya 20 menit. Nah, kemudian ini berbeda dari tes Pauli di tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan kertas. Nah, untuk tahun 2021 dan kemungkinan juga akan dilakukan di tahun 2022, tes ini menggunakan computer based test. Nah, untuk alurnya seperti apa? Kalau yang dari kami simpulkan dari deskripsi teman-teman yang mengisi survei, yang pertama nanti ada model pilihan ganda biner. Jadi jawab 0 jika genap, 1 jika ganjil. Nah, kalau di tahun saya dulu untuk Paulinya itu masih menghitung seumpamanya 5 tambah 8 kan 13. Nah, yang ditulis hanya angka yang di belakangnya. Nah, tapi untuk psikotes di tahun 2021 itu berbeda. Jadi jawabannya hanya 0 jika genap, 1 jika ganjil. Nah, kemudian ada timer berjalan dan slide akan berganti tiap 1 menit. Kemudian juga disediakan untuk halaman uji cobanya, kemudian dilakukan di sesi paling akhir dan dilakukan sebanyak 21 kali atau 21 sesi. Kemudian untuk subtes kepribadian, jadi tidak ada waktu yang diberikan, namun harus dikerjakan dengan secepat mungkin. Ini dari pengalaman teman-teman yang mengikuti SPMB 2021. Terus kemudian untuk waktu pengerjaannya mayoritas mengatakan 30 sampai 45 menit. Kemudian apakah media yang digunakan untuk subtes kepribadian? Ini juga sama menggunakan computer based test. Kemudian untuk alur pelaksanaannya, pertama dilaksanakan sebelum tes Pauli. Terus kemudian memilih jawaban sesuai, sangat sesuai, netral, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Kemudian memilih jawaban setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian subtes kepribadian berada di pertengahan ujian, tepat setelah tes intelijensia. Terus kemudian terdapat 3 tes kepribadian tadi yang sudah saya sebutkan, tes kepribadian 1, 2, 3, dan memiliki waktu masing-masing 25 menit, 35 menit, dan 45 menit. 40 menit maksud saya. Karena tes kepribadian tentang diri sendiri, banyak yang sudah selesai mengerjakan kurang dari waktu yang ditetapkan, sehingga bisa lanjut ke subtes berikutnya. Nah, sebelum ujian tahap 2 tes psikologi dilaksanakan, tim persiapan Tubul juga telah menyusun analisis seputar prediksi soal-soal untuk tes psikologi SPMB Tubul. Yang salah satunya adalah prediksi bahwa akan ada subtes dengan soal mirip TPA. Nah, kamu bisa lihat rinciannya di gambar di samping ini. Nah, dari survei ini juga bisa kita lihat bahwa ada beberapa materi yang sebetulnya teman-teman waktu TPA kemarin itu juga masih akan terpakai. Nah, mayoritas mengatakan masih ada verbal sinonim, antonim, analogi, kelompok kata, dan seterusnya ini yang bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, seingat kamu dari materi-materi TPA yang ada di bawah ini, manakah yang keluar pada subtes mirip TPA? Nah, para responden menjawab kebanyakan di perbandingan senilai dan perbandingan terbalik senilai. Nah, ini juga yang baru di psikotes yang tahun lalu, di mana sudah ada TPA. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan belum ada. Jadi TPA kan memang hanya ada di tahap pertama aja. Tapi di SPMB Tubel 2021, TPA kembali muncul di tahap kedua di psikotes.
Kemudian seingat kamu, apakah ada materi di luar materi-materi yang di atas atau di luar pertanyaan 1A dan 1B di atas? Ada beberapa yang menjawab ada dan sebagian besar menjawab tidak ada. Kemudian, apakah ada materi di luar materi-materi yang di atas? Nah, ini ada beberapa jawaban yang mengatakan bahwa ada subtes-subtes lain yang diujikan. Tapi kami juga perlu untuk memverifikasi lebih lanjut, tapi mungkin sebagai gambaran untuk teman-teman, makanya kami munculkan slide ini. Jadi ada tipe soal bentuk dikurang bentuk gitu yang lebih kecil, misalnya kubus dikurangi trapesium. Terus ada tes memori gambar, bukan hanya menghafal peta, tapi juga menghafal dua buah segitiga, mencari segitiga, tersebut pada pilihan jawaban soal. Nah ini juga waktu kami mengadakan online tutorial fair kemarin, juga terdapat alumni yang mengatakan bahwa ada soal mengingat juga, nanti disebutkan nama kota atau nama sesuatu, terus kemudian ditanyakan urutannya, seperti itu. Terus kemudian ada mirip materi TPA seperti hitungan aljabar dan aritmatika yang sederhana. Ini mungkin masuk ke TPA yang tadi, yang subtesnya juga lumayan banyak tadi. Terus terdapat pengurangan bangun datar, misalnya persegi dikurangi segitiga, sama seperti yang nomor 1 ya, yang ini. Nah, terus kemudian ada soal-soal kubus tidak seperti biasanya karena setiap sisi terdapat simbol. Biasanya hanya 3, disuruh mengingat 2 simbol, kemudian memilih dari 6 di setiap nomor antara keduanya. Nah, mungkin ini juga masuk ke subtes yang TPA tadi. Kan di sana juga banyak tes-tes figural yang diujikan. Terus terdapat pola gambar dengan 9 kotak. Terus ada mencocokkan potongan gambar dan memilih gambar yang pas. Nah, mungkin ini juga bisa teman-teman pelajari selain dari tadi subtes-subtes yang sudah kami jelaskan, karena ini catatan tersendiri dari teman-teman. Kira-kira ada nggak soal yang belum tercover dari yang kami minta di survei tadi. Nah, ini sama, kebanyakan juga soal-soal figural ya nanti untuk TPA di psikotes. Nah, kemudian kami tanya berapa lama waktu yang diberikan untuk mengerjakan subtes mirip TPA. Nah, ada yang menjawab 1 sampai 2 jam, terus ada yang menjawab 2 sampai 2,5 jam, tapi jumlahnya juga sangat sedikit. Jadi mayoritas mengatakan 1 sampai 2 jam. Nah, untuk TPA sendiri menggunakan komputer ya, nanti jadinya teman-teman full akan mengerjakan menggunakan PC, tidak menggunakan kertas lagi seperti tes-tes yang awal disebutkan tadi. Nah, ini mungkin karena panjang bisa dibaca teman-teman bagaimana alur pelaksanaan dari subtes kepribadian. Nah, nanti akan diberikan instruksi pengerjaan, kemudian peserta mendownload update software terlebih dahulu, kemudian diinstal, masukkan token, kemudian mulai mengerjakan subtes sebanyak kira-kira 400 soal dengan instruksi setiap awal subtes. Nah, kemudian diawali dengan verbal, hitungan, dan diakhiri gambar. Terus tes ini yang pertama pada mode computer based, terus setiap pergantian jenis soal akan diberikan instruksi yang lengkap dan jelas. Terus kemudian dilaksanakan setelah menggambar dan terdiri dari belasan subtes. Nah, seingat kamu, apakah masih ada subtes lain selain mengisi DRH ini maksudnya, terus menggambar orang, menggambar pohon, Pauli, kepribadian, dan mirip TPA. Nah, ini juga ada beberapa yang menyebutkan ada tambahan yang mungkin bisa teman-teman pelajari juga. Jadi ada tambahan tes kepribadian, saya belum ketahui jenisnya. Nah, dia jawabnya kayak gitu. Tes tersebut bukan dari IPPS, DISC, ataupun public caustic test. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sebagai gambaran. Nah, mungkin sambil saya jelaskan, kalau untuk statistiknya dari analisa sebaran nilai dari survei yang sudah kami lakukan juga, ada beberapa perbedaan antar tiap prodi yang diterima. Mungkin bisa saya share screen ya, biar lebih jelas.
Nah, nilai rata-rata kelulusan psikotes per prodi itu seperti ini. Jadi dari survei tersebut bisa dirata-rata bahwa untuk D3 akuntansi, D3 khusus akuntansi, rata-rata yang lulus dinilai 89,16. Terus kemudian di D3 BC 88, kemudian D3 pajak 87, nah di D4 lebih tinggi standarnya, yakni di 91 untuk D4 akuntansi sektor publik dan D4 manajemen keuangan negara dengan 91,82. Nah, kalau di total seluruh rata-rata seluruh prodinya adalah 89,87. Nah, mungkin untuk amannya karena teman-teman yang hadir saat ini merupakan calon-calon D4 nih dari Kementerian PUPR. Nah, teman-teman harus matok nilainya paling tidak di 91 atau 92. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ya, teman-teman. Kita sekarang langsung masuk ke sesi 2 yang akan dijelaskan oleh Mbak Maratus. Silakan Mbak Maratus. Baik, makasih banyak Mas Tony atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, selamat malam. Mau cek sound dulu dong? Bukan cek sound deh, cek itu aja, cek reaction. Boleh dong kalau suara aku udah terdengar jelas, boleh kasih reaction buat aku. Ada belum ya? Halo? Oke. Terima kasih. Udah banyak nih Mbak yang ngasih reaction ya. Udah terdengar berarti suaranya Kak Maratus nih. Siap-siap. Oke, mohon izin share screen ya teman-teman. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah muncul Mbak Maratus. Oke, baik, terima kasih Mas Tony sebelumnya. Izin teman-teman. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebaikan untuk kita semua. Pertama-tama mungkin saya mau perkenalan dulu. Nama saya Maratus Solihah, biasanya dipanggil Mara. Terus untuk malam ini saya juga mohon izin nih manggilnya teman-teman gitu ya, biar lebih akrab gitu. Oke, untuk selanjutnya posisi saat ini seperti tadi udah disebutkan sama Mas Tony, saat ini sedang tubel. Alhamdulillah masuk di 2021 kemarin, jadi sempat ngalamin psikotes di tahun 2021 kemarin gitu ya, yang katanya baru gitu sih ya teman-teman. Jadi hari ini mungkin aku akan cerita-cerita sedikit nih tentang kemarin aku tuh gimana gitu waktu tesnya gitu. Dan mungkin semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Sharing session kita hari ini akan aku mulai dari pengalaman aku kemarin nih, pas hari H-nya, pas aku ujiannya gitu. Itu apa sih gitu ya. Jadi tadi alur yang spesifiknya tesnya gimana udah dijelasin sama Mas Tony. Dan aku tadi setuju banget sih sama semua yang udah dijelasin Mas Tony tadi. Emang kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku boleh bilang ini mungkin secara keseluruhan seperti normalnya kita ujian distan, pasti teman-teman udah familiar kalau awal-awal tuh pasti kita ada verifikasi berkas kayak gitu ya. Terus setelah itu ada arahan dari pengawas. Arahan dari pengawas ini itu ya teman-teman cukup perlu diperhatikan, soalnya kan termasuk nanti di dalamnya itu ada teknis-teknis, termasuk nanti ada nyoba juga komputernya kayak gitu-gitu. Jadi kalau kiranya di komputer teman-teman itu ada bermasalah, itu jadi bisa langsung interupsi pas di sini gitu ya. Terus pas penjelasan ini, arahan dari pengawas ini juga sekalian boleh ditanyain, kira-kira kalau di pertengahan ujian tuh boleh ke kamar mandi atau tidak, atau terus boleh bawa minum atau tidak, dan hal-hal lain yang kira-kira teman-teman butuhkan gitu. Nah kalau aku kemarin dari pengawas sih nggak boleh bawa minum ke meja, jadi kalau minumnya ditaruh tas, jadi nggak boleh dibawa ke meja gitu. Terus untuk pergi ke toilet diperbolehkan tapi nggak ada tambahan waktu gitu sih teman-teman. Jadi waktunya tetap jalan gitu.
Terus tadi udah disebutin juga, dijelasin sama Mas Tony ada tes gambar. Tadi betul, tes gambarnya ada orang dan juga pohon. Terus tes gambar ini paper base, ada ketentuan juga kemarin itu nggak boleh bawa penghapus. Jadi penghapus bukan cuma nggak boleh digunain, tapi benar-benaran nggak boleh dibawa. Dan pensilnya itu harus yang jenisnya HB, nggak boleh 2B. Itu teman-teman. Terus, oh ya itu tadi dijelasin sama Mas Tony terkait itu ya, kalau kita diminta untuk ngisi di gambar itu, terutama gambar orang, itu dia itu siapa, dia lagi ngapain, terus apa namanya tadi, usianya berapa, dia tuh sifatnya gimana kira-kira. Nah ini teman-teman, gitu ya Mas Tony ya, bener ya Ya, tadi ya? betul, Mbak. Nah ini mau cerita sedikit, ini pas ini sebenarnya aku kemarin sempat kaget karena instruksi ini tuh ada di tengah-tengah waktu kita ngerjain. Jadi lagi gambar gitu, terus tiba-tiba dari pengawas pusatnya gitu ya, kan waktu itu dipasang juga Zoom gitu, Zoom per ruangan, jadi yang pengawas pusatnya tuh kasih tahu kalau silahkan ditulis di gambar tersebut nama, kegiatan yang dilakukan, kemudian positif, negatif. Jadi itu di tengah-tengah kita gambar teman-teman. Jadi lebih emang akan sangat lebih baik kalau sebelum tes teman-teman udah persiapan gitu, udah tahu apa yang mau digambar, terus udah tahu juga itu nanti apa gitu, yang mau ditulis di situ tuh apa, misalnya ditanya kayak gitu, jadi udah nggak perlu mikir lagi gitu, karena kalau ini pas ngisinya belum kepikiran, aduh bisa bikin panik nih, jelas sih ini bikin panik gitu sih. Terus tes lainnya, ya tadi tes lainnya yang disebutin Mas Tori tadi benar, itu semuanya komputer based, jadi udah nggak ada. Paulinya tadi juga 1010 emang kayak gitu sih. Ya, itu kurang lebih benar tadi 4 jam atau lebih, bisa lebih karena mungkin ada yang ngerjain bagian tes kepribadian ya, tadi mungkin ada yang agak lama gitu, bisa jadi lebih. Tapi kurang lebih emang 4 jam. Terus oke, selesai boleh pulang gitu. Nah, ini aku mungkin sedikit mau kasih tahu sih tentang do's and don'ts-nya nih. Pas hari H atau mungkin H-1 lah ya. Pokoknya menjelang ujiannya banget gitu. Ini kita mulai dari don'ts-nya kali ya, yang jangannya nih. Kita jangan apa nih? Ini pasti yang pertama nih semua orang pasti ngomong begini. Jangan tidur terlalu larut gitu ya. Tapi fun fact-nya adalah bagi sebagian orang tidak tidur larut tidur lebih awal itu susah gitu ya teman-teman. Jadi mungkin bukan cuma jangan tidur terlalu larut, tapi jangan sampai nggak bisa tidur juga gitu sih ya teman-teman. Jadi diusahakan emang tidurnya cukup. Mungkin buat teman-teman yang udah biasa begadang itu aku biasa kok cuma tidur 3 jam, paginya kerja seharian, nggak tidur siang juga, aku biasa aja gitu. Tapi mohon banget, please banget buat yang kalau di hari ujian ini spesial, itu istirahatnya diusahakan cukup. Soalnya biar gimana pun tubuh kita yang lebih tahu ya teman-teman. Kalau kita sih ya kuat-kuat aja gitu, cuma soalnya apa nih, kalau pagi itu jangan sampai kita ngantuk gitu. Soalnya kita mau tempur 4 jam lebih nih soalnya gitu ya. Dan tempurnya itu pakai otak, dimana kalau teman-teman mungkin ada yang pernah baca juga, otak kita itu meskipun beratnya cuma 2% dari tubuh kita, tapi dia itu memakan energinya 25% dari total kalori keseharian yang kita konsumsi gitu loh teman-teman. Jadi dia itu haus energi sekali gitu. Jadi emang kondisi kita tuh harus fit dan prima gitu untuk ini tes psikotes ini gitu sih. Terus jangan lupa sarapan, ini juga bagian dari mempersiapkan energi tadi. Terus untuk dosnya ini jaga kesehatan, ini pertama dan utama. Soalnya kita kan lagi di masa pandemi ini ya teman-teman, jadi kemarin itu ada sebagian teman-teman peserta tes yang harus gugur, istilahnya maksudnya nggak bisa ikut tes karena kebetulan sedang COVID dan nggak ada perpanjangan waktu, dan beliau nggak bisa ikut tes gitu ya. Jadi kan sayang banget gitu ya teman-teman. Jadi semuanya harap jaga kesehatan sebelum tes.
kalau udah tahu pengumumannya lulus ke tahap 2, alhamdulillah. Jadi please jangan ke tempat-tempat yang berisiko gitu ya, kecuali memang terdesak, dan itu pun harus, pokoknya kita harus jaga diri, ikhtiar dengan sebaik mungkin gitu sih. Terus ini kelengkapan dokumen verifikasi tentu aja. Ini pokoknya pastikan cek and recheck, peralatan juga harus sesuai ketentuan, jangan aneh-aneh deh pokoknya, kayak gitu ya teman-teman. Terus menghindari konflik ini, baik konflik lahir maupun batin ya teman-teman ya. Jadi diusahakan pas mau hari H ujian itu jangan apa ya, ribut gitu, ribut sama siapa gitu. Misal teman-teman ada yang udah berkeluarga mungkin ya, ya udah sabar-sabar dulu gitu. Misalnya ada sesuatu yang kayaknya kok, aduh kok ini rumahnya berantakan banget, ini udah pokoknya beresin aja udah gitu. Jangan jangan kita menyulut diri sendiri dulu ya, soalnya ini nanti bisa pada akhirnya, soalnya itu teman-teman, kalau kita udah terlanjur marah, kadang sebagian dari kita itu jadi agak menyesal gitu kan, aduh kenapa sih aku tadi kok marah gitu. Dan menyesalnya ini juga bisa bikin kepikiran gitu di kita. Kan harusnya kan kalau kita nggak marah, kita nggak perlu kepikiran kan gitu. Jadi menghindari konflik sebisa mungkin gitu ya. Terus datang tepat waktu, ini penting banget, apalagi saat ini di masa pandemi kayak gini, karena kalau datangnya buru-buru, yang paling relevan itu teman-teman jadinya cepat-cepat, bisa lari-lari, terus akhirnya suhu tubuhnya naik, ketika dicek suhu nggak lolos. Aduh, itu harus nunggu di luar sampai suhu tubuhnya turun. Nah, itu makin bikin panik, makin nggak turun-turun. Jadi datangnya kalau bisa jangan mepet-mepet gitu ya, kalau untuk hari H-nya gitu ya teman-teman. Oke, terus mungkin apa lagi ya? Ini aku lanjut. Nah, ini ada beberapa yang aku lakuin kemarin pas aku hari H ujian psikotes gitu ya. Pertama, membawa peralatan cadangan, tadi pensil HB tadi, meskipun aku bawa rautan juga, tapi aku bawa pensilnya 3. Karena kalau panik, rasanya ngeraut itu jadi berjam-jam gitu, ini kok nggak jadi-jadi sih ini pensilnya gitu ya. Jadi kayak rasanya tuh lama banget gitu, padahal cuma ngeraut aja gitu kan. Nah itu penting banget, pokoknya kita menghindarilah kepanikan-kepanikan yang terjadi hanya karena hal-hal kecil gitu. Terus bawa air putih boleh, susu, coklat, makanan praktis lainnya boleh. Jadi misalnya nih, nanti di tengah ujian pengawas ngasih ada break gitu ya, kita nggak tahu ya, kalau ada break silakan dimanfaatkan gitu teman-teman. Soalnya kan pasti kita butuh energi ulang. Kalau kemarin kebetulan breaknya tuh gini, jadi awal itu kan arahan dari pengawas sampai jam kurang lebih apa jam 8 atau gimana ya. Pokoknya arahan dari pengawas dulu, habis itu ngerjakan tes gambar. Setelah tes gambar itu justru break teman-teman. Jadi breaknya itu cukup lama, kayaknya sekitar 30 menit. Sebenarnya kan kalau pas itu kita kayak, ini belum, itulah masih kenyang tadi sarapan kayaknya gitu ya. Soalnya baru mulai banget nih, belum kenapa-napa gitu ya. Energinya masih lebih lah dari setengah gitu. Tapi setelah itu nggak ada break sama sekali teman-teman. Jadi sampai jam 12 itu full banget, dan minum nggak boleh dibawa ke meja, minumnya harus di tas. Jadi ini teman-teman yang tahu maksudnya kebutuhan energinya seberapa, tapi kalau aku kemarin aku manfaatin juga sih buat makan coklat aku gitu ya, sama aku minum susu juga. Karena kalau minum air putih itu terlalu banyak, kalau pengalaman pribadi ini agak ngeri juga sih aku kalau terlalu banyak air putih, karena jatuhnya ntar pas mikirnya lagi heboh gitu, jadi kebelet gitu tuh. Malah jadi nggak fokus gitu ya. Oh, mohon maaf ya. Positif, ada yang chat ya, positif atau negatif apa? Mohon, itu maksudnya ini ya, COVID ya teman-teman. Kayaknya itu pas tes ini tadi Mbak, yang Apa? menggambar orang. Oh, menggambar orang. Positif negatifnya itu Sifatnya mungkin ya Mbak. benar sifatnya. Oh iya benar. Iya jadi Sama ini benar. juga ada yang nanya Mbak, tadi kan Gimana? mungkin aku jelasin cuman nggak di highlight satu-satu. Ini ada yang DM nanyain tesnya apa aja boleh diulangin nggak Kak? Nah mungkin sembari aku ulang ya Mbak Mara, Oke, maaf silahkan. menyela sesinya sebentar. Nah kalau tadi sih yang dari yang kami simpulkan, tesnya tadi ada verbal, pola angka dan huruf, pola gambar, terus ada peta dan denah itu tadi, terus kubus dan gambar pada sisinya,
terus mengingat gambar dan mengingat kata. Terus kemudian ada mengisi biodata, menggambar orang, menggambar pohon, terus tes Pauli dan tes kepribadian 1, 2, 3. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga kalau Mbak Mara mungkin ada yang terlewat yang saya sebutkan. Ya, itu udah mencakup sebagian besarnya sih, Mas. Jujur kalau aku disuruh ingat-ingat benar-benar clear gitu ya. Detailnya, Iya, soalnya memang per subtesnya itu sebenarnya dibagi lebih kecil, cuma jadi agak banyak gitu sih. Itu tadi iya. udah mencakup semuanya menurut aku. Tes kepribadian memang ada jenisnya yang seperti itu. Jadi ada tes kepribadian, ada Pauli, kemudian verbal, gambar-gambar emang lumayan banyak. Mungkin kalau teman-teman ada yang agak kesulitan untuk gambar, emang perlu latihan dari sekarang sih, biar ketika ngelihat gambar tuh kayaknya udah pernah ngerjain nih yang polanya kayak gini gitu lah. Biar itu aja, biar terbiasa gitu ya. Silakan Oke. dilanjut Mbak Mara. Oke, Terima makasih kasih. Mas Tony. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, aku boleh langsung di-cut aja nggak apa-apa. Soalnya chatnya kadang aku lupa belum buka. Oke, lanjut tadi sampai bawa air putih ya. Terus ini masih yang selanjutnya ada tanya ke pengawas. Kalau ada yang belum jelas, ini sama kayak yang awal tadi. Jadi pokoknya instruksinya dibuat sejelas mungkin. Termasuk mungkin kemarin itu ya, nanya cara gambarnya ya. Maksudnya cara gambarnya itu portrait apa landscape gitu. Itu kalau misalnya ragu ditanyain aja. Tapi kemarin sih portrait sih. Jadi kertasnya berdiri. Terus perhatikan baik-baik instruksi soal. Ini kaitannya adalah dengan gini teman-teman. Kan tadi kan subtesnya cukup banyak. Terus per subtes itu kalau dia udah kelewat dia nggak bisa balik lagi gitu. Jadi kalau nggak bisa, dan sebelum masuk ke subtes selanjutnya itu pasti ada instruksinya. Nah, masalahnya di instruksi ini ya kan itu ada instruksinya. Terus ada kayak itunya sih sebenarnya kayak soal buat latihan gitu, satu soal buat latihan gitu Kaminya kan. begitu ya Mbak? Iya benar-benar kayak daminya gitu. Jadi udah paham atau belum maksud instruksinya gitu. Sebenarnya ada kayak gitu teman-teman. Nah ini masalahnya kalau udah oke, terus kita masuk subtesnya, kita nggak bisa lihat lagi nih si instruksinya. Nah ini kadang-kadang kalau kita panik gitu, takutnya nih nggak sengaja lupa kalau nggak bisa balik ke instruksi, kita main oke-oke aja nih, langsung masuk subtes, nggak kebaca tadi subtesnya tuh apa gitu ya. Tadi disuruh ngapain ya, kok tiba-tiba soalnya mentah gini nggak ada, jadi soalnya tuh nggak ada instruksinya lagi gitu teman-teman. Jadi kayak tadi misalnya pengelompokan kata gitu, ya tiba-tiba ada kata aja di situ. Suruh ngapain? Ya tadi, tergantung tadi udah baca belum gitu. Jadi di dalamnya itu udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi itu kalau misalnya kita kelewat atau kita lupa emang agak tricky gitu sih. Terus selanjutnya ada take a break kalau dirasa udah susah fokus. Nah ini penting banget supaya kita nggak jelas gitu ya teman-teman. Soalnya kalau udah panik, udah apa itu biasanya kita kayak, aduh ini gimana ya, aku kok nggak bisa mikirnya gitu ya gitu. Nah itu mending kita take a break dulu, kita tarik nafas sebentar, beberapa detik aja, menurut aku nggak masalah. Dan itu pokoknya, dan teman-teman bisa ucapkan mantra-mantra yang menjadi penyemangat teman-teman gitu ya. Misalnya kalau orang muslim misalnya mungkin kayak Bismillahirrahmanirrahim, aku harus fokus, bismillah, mungkin kayak gitu. Oke, ada yang resen ya? Silakan Mas Idis. Mas Idis atau Mbak ya? Izin Kak, izin bertanya. Iya, silakan Mbak. Berarti tadi soalnya benar-benar nggak bisa di-previs gitu ya Kak, nggak bisa diloncatin gitu ya nomornya? Iya, gini, kalau dalam satu subtes yang sama bisa. Kalau beda subtes dia nggak bisa, gitu. Oh gitu. Ya, Oke Kak, terima sip. kasih. Sama-sama Mbak. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa diloncatin, tapi kalau dalam satu subtes yang sama, misalnya sama-sama aritmatika gitu, itu bisa diloncatin. Tapi kalau aritmatika dengan misalnya gambar nggak bisa, gitu sih. Oke, jadi itu emang agak pressure juga ya, karena udah waktunya terbatas, kita nggak bisa loncat-loncat gitu sih. Terus ini berhubungan dengan tadi juga, teman-teman ketika tes nanti harus memegang prinsip pokoknya yang penting move on dulu, itu adalah
yang harus selalu teman-teman ingat, karena jangan sampai mungkin tes di awal itu bagi teman-teman susah gitu ya. Terus akhirnya ketika waktunya habis, teman-teman ternyata nggak kelar. Ya udah gitu, jangan sedih dulu, sedihnya di pending aja gitu. Ntar aja kalau udah beneran selesai semuanya gitu, baru teman-teman boleh kepikiran. Nah, jadi ini pokoknya, jadi ini pas ini teman-teman harus tanamkan dalam diri kalau udah nggak apa, yang penting move on dulu. Ntar aja deh kepikirannya, soalnya yang lainnya ini jangan sampai dikorbankan juga gitu loh teman-teman. Kalau yang tadi yang pertama menurut teman-teman nggak maksimal, jangan sampai yang belakangnya juga ikut nggak maksimal gitu kan. Karena apa kalau nggak maksimal? Karena kepikiran yang awal tadi, kan sayang banget, padahal teman-teman udah belajar, udah bisa, bahkan mungkin ada yang udah jago, tapi gara-gara itu jadi ke distract dan buyar semuanya, nggak ingat gitu kan. Itu ya teman-teman, yang penting move on dulu. Sedih boleh, nangis boleh, tapi ntar aja kalau udah selesai gitu ya. Oke, mungkin Tapi kalau selanjutnya di adalah psikotes kemarin ini ya Mbak Mara, gimana? berarti sebetulnya yang mengerjakan dengan kertas itu nggak terlalu lama, justru lamanya nanti yang computer base ini ya. Betul Mas. Kayaknya yang paper itu kayaknya kalau nggak salah cuma 30 menit sih. 30 menit, iya. 30 menit itu 2. Itu plus instruksi dikit nggak ya? Iya, itu plus instruksi itu. Ya karena untuk menggambarnya sendiri hanya 10 menit ya Mbak kalau nggak salah. Kan untuk orang 10 menit, pohon 10 menit. Mungkin ditambahin instruksi dan sebagainya mungkin 30 menit ya Mbak berarti. Iya, betul. Nah ini ada pertanyaan juga Mbak Mara di kolom chat dari Ya? ASJDJ. Izin bertanya Kak, subtes menurut Kakak yang paling sulit apa ya Kak? Terima kasih. Subtes yang paling sulit. Jujur waktu kalau aku kemarin kayaknya gambar ya. Gambar itu ada yang level, mungkin bisa dibilang ada level-levelnya gitu. Kalau yang level berat itu dia harus di otak-atiknya tuh agak oh iya benar. Iya, gambar bagian kubus. Jadi kan jaring-jaring udah ada jaring kubus plus di kubusnya itu ada polanya. Terus disuruh nyari. Jadi tuh mikirnya agak double-double. Jadi kalau nggak, jadi menurut aku ini perlu latihan sih. Apalagi kalau teman-teman mungkin agak kesusahan buat tes di bagian ngelihat gambar gitu ya. Maksudnya ngelihatnya aja udah kayak ini apaan sih maksudnya gitu kayak. Mendingan aku tes aritmatika yang jelas aja deh. Ada angkanya gitu daripada gambar yang aku nggak tahu ini harus digimanain gitu. Itu perlu latihan sih teman-teman. Itu agak struggle juga. Terus kalau aku dari aku itu. Terus aritmatika, kalau aritmatika sendiri sebenarnya menurut aku soalnya nggak yang susah banget, cuma waktunya emang sedikit banget. Jadi kemungkinan nggak selesai itu ada. Kalau misalnya nanti teman-teman menghadapi terus pas bagian di situ nggak selesai, karena tadi kayaknya Mas Tony juga ada di PPT-nya ya, 20 soal tapi waktunya 10 menit. Nah itu udah ya teman-teman, jangan sedih karena itu soal sepertinya emang diberikan tidak untuk diselesaikan, jadi nggak apa. Jadi nggak apa ya, langsung pokoknya move on aja, lanjut ke yang berikutnya gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak Mara. Oke, Izin Mas. bertanya, ini dari Tan. Ini tesnya kan tidak boleh bawa penghapus pensil. Apakah dikasih kertas tambahan atau kertas lebih untuk membuat rancangan dulu? Tidak. Jawabannya adalah, mohon maaf, jawabannya adalah tidak. Jadi dikasihnya press 2 kertas, 1 pohon, 1 orang gitu sih. Jadi nggak bisa. Jadi memang kalau kita mau rancang-rancang ya, sebaiknya di sebelumnya. Jadi emang sebelumnya kita latihan ngegambarnya apa. Apalagi kalau mungkin nanti teman-teman ikut les di persiapan tumbel ini ya, yang untuk kelas psikotes kan ada itunya ya, psikolognya, ada psikolog yang sesungguhnya gitu ya. Jadi teman-teman justru bisa tuh nanti konsultasi aja sama psikolognya. Pak, kalau Pak atau Bu, gambar saya kalau kayak gini udah benar belum sih? Kayak gitu sih teman-teman. Jadi Nanti juga akan disimulasikan langsung sih Mbak Mara. Jadi disimulasikan langsung, terus nanti juga diberikan interpretasi oleh psikolognya. Dan nanti teman-teman kan kelasnya kemungkinan dilaksanakannya di hari Minggu ini. Jadi mulai hari Minggu sampai dengan pelaksanaan psikotes, teman-teman masih bisa
berdiskusi dengan psikolognya nanti di grup WhatsApp. Nanti kira-kira kalau ada catatan, wah ini agak kurang, nah nanti teman-teman bisa menanyakan, merevisi seperti itu. Karena memang untuk menggambar waktunya hanya 10 menit aja. Jadi kalau teman-teman masih mikir juga keburu habis, orangnya malah nggak kegambar nih. Iya betul Dan Mas, untuk betul. dan untuk menghapus kayaknya memang benar-benar nggak boleh, karena di angkatan saya, teman saya sendiri itu juga dia nyoba bareng saya waktu itu di tahun pertama kami tubel, dia nggak sengaja ngehapus gambarnya dan dia udah auto nggak lolos. Gitu ya. Jadi Jadi karena mending ada atau seperti Mbak Mara tadi ya, Mbak, mending nggak usah dibawa sekalian iya betul. menghapusnya. Karena kalau panik nggak ingat, nggak boleh ngapus. Iya, betul. Iya, jadi nggak ingat gitu. Terus kalau udah nggak sengaja kehapus tuh juga bingung juga kayak mana benerinya. Masa kita Iya, malah ditimpa lagi berisiko kan ya. tetap kelihatan ya. Tuh. Iya. Iya Baik, betul. kita lanjut Jadi ke pertanyaan berikutnya dari Aeno. oke Izin Mas. tanya, untuk sistem penilaian tes psikotes gimana ya, Kak? Kalau sistem penilaian sesungguhnya kami juga kurang tahu juga sih, karena psikotes ini itu ya yang menilai sendiri juga dari Kemenkyu-nya, dari stand-nya itu juga pakai psikolog juga gitu sih. Kemarin ada waktu pengarahan itu memang ada psikolog-psikolog tertentu yang juga menjadi pengawasnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang sudah dinilai oleh ahlinya gitu sih. Jadi saya sendiri nggak tahu ya. Mohon maaf nih, nggak tahu Mungkin gimana. kalau yang dimaksud dari angka-angka tadi, Mbak. Jadi untuk teman-teman yang setelah mengikuti tes psikotes ini sudah diberikan hasilnya gitu ya, Mbak Mara. Jadi Iya betul. setiap orang sudah mengetahui nilainya berapa. Iya, jadi setelah tes itu kami dikirim email sih, nilainya tuh berapa gitu, makanya bisa tahu karena itu sih. Tapi nggak ada rinciannya sama sekali, cuma nilai akhirnya aja gitu. Nah, untuk rata-rata yang lulus yang tadi sudah kami share ke teman-teman bahwa untuk D4 di range rata-ratanya di 91 dan untuk D3 khusus rata-rata di 88 sampai 89. Mungkin Oke. boleh dilanjut Mbak Mara. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan untuk diketik juga boleh, tadi resen juga boleh, silahkan teman-teman. Iya teman-teman, sambil jalan aja ya kita ya. Ya, silahkan Ini Mbak kan Mara. santai aja ini kita Iya, diskusinya. ngobrol-ngobrol santai aja Mbak, udah Jumat capek kerja nih ya. Iya. Jadi jangan serius-serius ya Mbak. Oke. Yang penting move on dulu, pokoknya itulah ini kata andalan ini. Oke, selanjutnya aku kayaknya sharing prepare-nya ya. Kan teman-teman ini udah mau nih, jadi kita prepare. Kalau aku mungkin dari saran aku untuk prepare, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus identifikasi dulu nih posisi sama kondisi kita tuh sekarang lagi di titik mana sih gitu ya. Terus ini mungkin kayak gini. Ini penting buat sebelum menentukan strategi belajar kita ya teman-teman. Karena apa? Karena nih aku mulai dari pekerjaan ya. Jadi parameter maksudnya kayak hal-hal yang bisa jadi pertimbangan tuh yang pertama adalah pekerjaan. Tentu aja pekerjaan karena kan sekarang kita, posisinya sebagai pegawai, jadi yang kewajiban utamanya adalah ya kerjaannya gitu kan. Nah, untuk pekerjaan ini identifikasi gimana nih? Jadi kalau pekerjaan ini kerjaan itu kan mungkin di teman-teman kan beragam ya. Jadi ada yang mungkin lebih ke clerical atau administratif, yang mana pokoknya bisalah diatur hari ini, pokoknya pas jam sekian sampai jam sekian, misalnya pas jam kerja, pokoknya teman-teman kelar, sebisa mungkin dikelarin, nanti pulangnya bisa tenggo gitu ya. Jadi ketika jam pulang bisa langsung pulang. Terus belajarnya malam. Kan ada yang kayak gitu, bisa. Atau tapi ada juga mungkin teman-teman yang di lapangan atau jadi sekretarisnya pimpinan, itu kan waktunya fleksibel, dibilang fleksibel, bukan fleksibel ya, lebih ke ya tergantung dari jadwalnya pimpinan gitu ya. Jadi kan kayak gitu nggak bisa diprediksi juga, nggak bisa dibilang jam 4 bisa pulang gitu misalnya, atau jam 5 bisa pulang gitu ya. Jadi kalau yang kayak gitu bisa itu nanti hubungannya sama ini poin yang kedua, yaitu yang waktu luang. Kalau teman-teman udah menentukan nih jenis kerjaannya tuh yang kayak gimana nih, tipe pekerjaan aku tuh administratif, oh jadi aku bisa nih kalau langsung cut belajarnya malam aja, pokoknya pas siang fokus kelar kerjaan, jangan sampai aku menunda kerjaanku yang akhirnya malah ngambil kerjaan berikut, ngambil jamku yang setelah kerja gitu ya misalnya. Atau juga yang kalau misalnya tadi
yang waktunya nggak bergantung sama diri kita, tapi bergantung sama orang lain. Misalnya mungkin teman-teman, pokoknya intinya nggak mungkin lah bisa dipatok dibagi dua waktunya benar-benar gitu ya. Nah itu nanti bisa manfaatkan di sela-sela waktu. Jadi waktu luang ini teman-teman harus mengidentifikasi nih dari seminggu itu. Oke, kita ambilnya seminggu aja ya. Seminggu itu teman-teman itu luangnya di waktu apa aja sih? Mungkin ada yang bilang aku weekend pasti luang sih, Sabtu Minggu pasti luang sih, tapi mungkin ada juga yang enggak. Jadi silahkan disesuaikan, pokoknya sesuai dengan teman-teman. Terus misalnya aku kalau hari Senin full banget, soalnya ada rapat rutin sama pimpinan, misalnya jam sekian sampai jam sekian. Terus kalau misalnya Jumat aku juga paginya agak full, soalnya harus bikin laporan, misalnya kayak gitu-gitu, silakan disesuaikan. Nah, di sela-sela waktunya itu, nanti teman-teman bisa masukin, ada nggak sih yang bisa dimasukin buat belajar atau apa gitu. Pokoknya pertama, yang kedua, identifikasi dulu deh waktu luangnya tuh pas kapan aja gitu ya. Pas kapan aja waktu luangnya. Terus yang ketiga itu adalah komposisi kegiatan. Tapi sebelum ketiga kayaknya keempat dulu, soalnya yang keempat lebih dikit. Jadi materi yang kita tentuin dulu deh. Materi yang belum dikuasai itu yang mana? Jadi maksudnya kita bikin skala prioritas gitu ya. Dari tadi yang udah disampaikan sama Mas Tony tadi, kira-kira teman-teman tuh mana yang paling mudah? Misalnya Kak, aku verbal gampang lah, aku belajar verbal tuh langsung cepat masuk di otakku misalnya gitu ya. Terus aku tapi ini kalau gambar aku susah misalnya kayak gitu. Berarti kan untuk latihan gambar atau untuk latihan soal di bagian gambar kan teman-teman butuh apa ya, waktu yang lebih banyak mungkin dan suasana yang lebih fokus kayak gitu ya. Jadi hubungannya nanti sama itu. Jadi tentuin dulu materinya yang menurut teman-teman susah itu yang mana sampai yang paling mudah gitu sih. Nanti hubungannya sama penempatan porsinya. Jadi mana yang teman-teman harus lebih banyak belajar sama belajarnya seminggu sekali aja deh gitu. Gitu ya. Jangan disamaratakan ya teman-teman. Nanti yang satunya kan sayang juga kalau sebenarnya yang susah itu bisa lebih dikuasai pas teman-teman lebih banyak latihan gitu kan. Nah, terus komposisi kegiatan ini aku mau sampaikan karena sebenarnya komposisi kegiatan ini kalau boleh aku bilang dalam sehari itu sebenarnya harus seimbang nih teman-teman, seimbang antara kita kalau di buku itu bilang ada work, play, health, and love. Jadi pekerjaan kita itu berapa persen dari, maksudnya kerjaan kita itu seberapa banyak itu dalam sehari ya. Misalnya dia 50% dari waktu kita adalah untuk bekerja, atau mungkin ada yang lebih 70% dari waktu kita adalah untuk bekerja, misalnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman identifikasi tuh. Jadi pekerjaan teman-teman tuh memakan seberapa banyak sih dari waktu. Terus untuk kesehatan. Kesehatan ini maksudnya adalah baik kesehatan mental maupun secara fisik maupun mental ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman perlu nih sebenarnya sedikit banyak memperhatikan kayak misalnya untuk mungkin ada yang suka meditasi, jadi kasih waktu lah untuk meditasi atau mungkin jogging kecil, atau mungkin kalau untuk kesehatan mental ya teman-teman bisa dengerin mungkin ada ceramah atau pengajian atau apa, pokoknya yang semacam itu ya teman-teman. Intinya untuk menjaga diri kita tetap waras. Jadi biar nggak overwhelming gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah ada yang namanya play. Jadi play ini nggak cuma kita main ya teman-teman. Play itu nggak harus kita nongkrong ke kafe, nggak harus kita main ke Dufan. Karena mungkin bagi sebagian orang traveling itu justru melelahkan, ya kan? Karena ntar pulang-pulang bajunya jadi keluar semua dan harus nyuci banyak. Mungkin ada yang kayak gitu ya. Jadi play ini adalah apa aja sih? Apa aja kegiatan apapun yang teman-teman suka, yang kalau teman-teman lakuin itu after feel-nya adalah enjoy. Jadi mau teman-teman itu masak, misalnya teman-teman masak. Kalau habis masak tuh rasanya tuh kok enak gitu ya. Aku tuh seneng kalau habis masak tuh aku tuh kayak merasa bangga gitu sama diriku, misalnya kayak gitu. Nah, itu berarti termasuk kegiatan play tadi ya teman-teman, bermain. Nah ini tuh perlu, kenapa? Soalnya kita kan pasti sebagian besar dari waktu kita buat kerja nih. Kalau nggak diimbangi sedikit aja sama play tadi, ini
kita jadi apa yang ada di otak kita tuh jadi kerja, jadi terforsir terus, jadi dia kurang didinginkan gitu ya, terlalu panas. Kita mau mulai belajar juga udah tinggal sisa-sisa gitu ya teman-teman. Jadi harus seimbangnya di situ. Terus mungkin untuk love itu mungkin lebih relatable bagi yang udah berkeluarga. Tapi sebenarnya untuk love ini nggak harus dari pasangan ya, dari siapapun bisa. Apapun itu kalau konteksnya adalah untuk saling menyayangi, saling mengasihi, itu adalah love. Jadi mungkin sebagian dari kita tuh seneng gitu kalau misalnya kebutuhan kasih sayang kita itu bisa ya sekecil sesederhana kayak oh ada anak-anak komplek nih lagi pada main, keluar aku ajak ngobrol gitu ya. Mungkin kita udah seneng dengan kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa, teman-teman kasih alokasi aja gitu. Karena dengan komposisi ini nanti kan teman-teman bisa lebih intinya lebih enjoy aja sih menjalani dan buat memulai belajarnya. Jadi pas belajar tuh teman-teman udah oh ini aku udah sih, ini emang waktunya aku belajar sih dan aku udah siap. Pasti ada tuh perasaan kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Play sih biasanya sering lupa. Aku sendiri juga kadang gitu. Padahal nggak ada setiap hari kita bermain ya kan. Bermain masak-masak gitu kan. Bisa juga itu. Mungkin yang baca buku, kalau aku tuh misalnya baca buku deh. Aku kalau habis baca novel yang sedih-sedih gitu, terus aku sampai nangis, aku tuh bisa itu loh, setelah itu merasa lega banget dan merasa seperti orang baru gitu ya. Nah itu berarti teman-teman itu kegiatan play-nya ada di baca buku. Ya baca buku aja, mungkin sehari bisa tuh 30 menit gitu ya. Kasih aja, nggak masalah. Jadi pokoknya biar kita tetap seimbang lah. Jadi untuk mulai belajar di malam hari itu bukan hal yang susah terus malah jadi beban gitu loh. Kalau jadi beban ya akan capek di kita juga gitu kan. Capek hati, capek badan, kayak gitu-gitu. Mungkin ini dulu, ada pertanyaan nggak, Mas? Ada pertanyaan, Mbak, dari ASCDJ. Izin bertanya lagi, Kak. Untuk tes memorize tipe soal kayaknya kayak apa aja ya, Kak? Contoh peta, ada lagi nggak yang selain itu? Dan tipsnya apa ya, Kak? Terima kasih. Yang ingat-ingat tadi itu kayaknya, Mbak. Oke, kalau memorize, ya. Iya Mas ya, oke. Iya. Memorize ya Mas. Kalau yang memorize itu seingat aku peta ya. Kalau peta ini mah agak susah, harus diperhatikannya bener-bener karena nanti kalau nggak salah itu ditanyanya tuh kayak seputar letak-letak gitu deh. Sih kayak letaknya ini tuh tadi deket apa gitu ya. Jadi ketika nginget-nginget itu mungkin bisa dijelasin dulu Mbak soalnya seperti apa gitu biar teman-teman ada gambarannya gitu. Oke. Jadi kalau yang seingat aku itu ya teman-teman, kita tuh di bagian instruksi tadi ya, di bagian instruksi itu kita dikasih peta tuh untuk kita perhatikan selama beberapa menit gitu ya. Iya, kayak gitulah, dikasih itu dengan waktu terbatas kita disuruh memperhatikan peta tersebut. Tentu saja dengan letak-letaknya. Jadi ada peta, di situ ada garis gitu ya, misalnya sama kayak itulah peta di undangan kayak gitulah ya. Kayak gitu, di sini ada rumah siapa, di sini ada masjid, di sini ada sekolah, kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti akan ditanya. Gitu ya berarti Mbak. Iya, betul. Oh iya. Provinsi atau apa gitu ya. Oh iya, mohon maaf. Benar-benar. Lebih tepatnya denah, teman-teman. Iya benar. Denah kayak gitu ya. Jadi nanti mungkin akan ditanyakan masjid tadi di sebelahnya, kalau dari sekolah dia di sebelah utara apa selatannya gitu sih. Terus, aku seingatku gini, ada juga ini emang agak sulit sih ingat-ingatnya, jadi emang perlu latihan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, sabar aja, pasti bisa. Ini Mas, ketika denah itu ada bangunan-bangunan di situ, itu kan bangunannya dinomorin tuh. Nah itu ada satu, entah aku lupa, ada bagian yang dia itu bangunan ini tadi di nomor berapa gitu. Jadi emang ada kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang ngafalinnya kita nggak bisa ngeremehin gitu, maksudku kita nggak bisa milih-milih mau ngafalin yang misalnya bangunannya gede-gede doang gitu ya. Soalnya pertanyaannya emang agak random sih. Jadi bisa tadi tanyain tadi dia posisinya di nomor berapa, atau mungkin tadi dia di sebelah kanannya siapa atau belakangnya siapa, kayak gitu-gitu. Tapi mungkin bisa dimulai dari
kalau aku bilang mungkin bisa dimulai dari ngafalin yang paling tepi ya teman-teman, paling tepi sama paling tengah gitu. Kalau untuk tipsnya, tapi semoga berhasil untuk tips itu. Jadi yang paling tepi itu ada bangunan apa aja sih yang paling di pinggir gitu ya. Jadi at least nanti ada jawab. Ya setidaknya kita, karena kalau ngafalin semua kan susah ya teman-teman ya. Ngafalin semua, terus kemarin itu mohon maaf soalnya emang agak banyak, jadi bangunannya itu nggak cuma 10 bangunan bahkan lebih. Jadi itu emang agak nggak mungkin untuk dihafalin semua. Kecuali kalau emang biasa ngafalin peta udah nggak perlu maps udah hafal gitu ya, nggak masalah, itu special case. Tapi ini emang bangunannya itu cukup banyak, jadi emang nggak mungkin dihafalin semua. Jadi mungkin kalau saran dari aku bisa hafalin dari tepi, yang paling tepi itu dari di layar itu yang paling tepi itu apa aja, terus mungkin sama yang di tengah itu kira-kira bangunannya itu patokannya mana aja gitu. Jadi cari yang kayak gitu-gitu aja gitu sih mas dari aku mas. Terus kalau mau ingat-ingat yang lain tuh aku agak lupa pas itu dapat soal itu di sebelah mana. Cuma kalau misalnya ada ya nanti teman-teman ketemu, misalnya tadi yang dibilang Mas Tony ada mengingat kata gitu ya. Misalnya kan biasanya soalnya tuh ada ingatlah 4 kategori ini gitu ya, misalnya negara Indonesia, Malaysia, Singapura. Kemudian ada buah, apel, apa tadi? Apel, jeruk, semangka gitu ya. Itu biasanya kalau aku itu biasanya ya teman-teman, antar kategori itu huruf depannya nggak sama. Jadi nggak ada yang sama-sama A. Jadi pasti atau sama-sama B, itu nggak ada biasanya. Jadi tiap kategori itu huruf depannya beda-beda. Nah kalau aku biasanya aku apalin huruf depannya aja. Jadi pas negara tadi misalnya ABCD, terus yang bagian buah GHIJ, kayak gitu-gitu. Aku apalin bagian depannya aja. Karena kalau apalin isi fullnya agak susah ya teman-teman ya. Jadi oke gitu mas kalau dari aku mas. Sama tipsnya bermanfaat banget nih tentu Mbak Mara nih. Oke, Ini boleh semoga dilanjut bermanfaat. lagi Mbak, sembari nunggu pertanyaan dari teman-teman. Oke, siap. Oke, kalau gitu, ini ada Kak Idis. Izin bertanya, Kak. Tadi kan Masnya udah jelasin rata-rata target amannya untuk psikotes 89 ya. Nah, yang saya tanyakan, gimana sih caranya belajar mandiri agar tahu nilai kemampuan psikotes kita itu gimana? Mungkin apakah ada tolak ukur tertentu dalam penilaian agar kita bisa mengukur atau menilai sendiri hasil latihan psikotes kita gitu. Jadi misal mungkin nanti ada sesi sama psikolog gitu ya. Tapi setelah itu apakah ada cara gitu biar kita bisa latihan sendiri terus mengukur kemampuan kita sendiri biar bisa menilai gitu. Kemampuan kita udah nyampe 89 atau belum gitu. Itu aja Kak, makasih. Oke, ini sebenarnya mungkin aku bilang dulu ya, Mbak Idis ya, disclaimer ini sebenarnya agak susah sih untuk nilai itu ya. Maksudnya nilai kita udah 89 atau belum. Karena kita nggak tahu nih cara nilainya gimana, yang tahu hanya para psikolog gitu kalau aku bilang. Tapi mungkin ada sih beberapa yang terutama yang tes-tes kayak semacam Pauli atau apa ya, pokoknya yang tesnya tuh gitu-gitu aja gitu. Soalnya tuh template format kayak gitu dia kan banyak tuh di buku-buku. Biasanya kan ada ya yang jual buku-buku buat latihan psikotes gitu. Dia juga sediain juga kunci jawabannya. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu nilainya, kita harus tahu cara menilainya, gitu kan, Mbak. Jadi emang agak susah. Nah, kalau untuk beberapa yang itu ada sih, aku pernah lihat di beberapa buku dan internet itu ada yang ngasih tahu cara nilainya tuh kayak begini. Nah, kalau Mbak mau tahu, berarti Mbak harus mempelajari dulu tuh, ini tuh cara menilainya gimana, gitu sih. Mungkin itu Mbak Idis, tapi memang kalau untuk yang sejenis gambar gitu ya, kayak gambar sama tes kepribadian itu nggak bisa, kita nggak bisa tahu. Oke Kak, makasih. Apa namanya, bisa menilai sendiri. Itu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya, teman-teman. Tinggal satu slide Silakan lagi dilanjut sih Mbak Mara. Oke, siap. Lanjut nih. Nah,
Nah, ini tadi adalah manajemen waktunya. Jadi setelah tadi kita identifikasi ya, ini udah aku taruh di parameter, ini termasuk bagian dari identifikasi tadi. Jadi materinya udah teridentifikasi, mana yang susah buat kita, mana yang kayaknya kita yang kita udah oke, aku tahu nih soalnya akan gimana, tinggal nyari contoh-contohnya aja, belajar mandiri misal. Atau ada juga yang clueless banget, ini nggak tahu, nggak pernah denger ini tes apaan, bentuknya kayak gimana, mungkin ada yang kayak gitu, pokoknya diprioritasin aja. Jadi mana yang paling susah, mana yang menurut teman-teman lebih ringan untuk dipelajari. Nah, dengan kayak gitu, kalau terus tadi komposisi kegiatan harian ya kan, teman-teman tadi ada, oke kita jadi bagi jadi 2 aja, lebih permudah. Kegiatan harian teman-teman tuh ada selain bekerja kan tadi yang utama. Ada belajar sama ada waktu buat apa kalau kita bilang me time lah ya, me time gitu. Yang pokoknya after feel-nya itu kita happy, kita senang, kita enjoy gitu kan. Itu sesuatu yang penting biar kita nggak overwhelming gitu ya teman-teman. Nah, terus sama tadi tipe pekerjaan tadi udah kita bahas sedikit ya di depan ya. Nah, itu nanti untuk waktunya teman-teman jadi bisa nentuin nih mana yang bisa dilakukan. Jadi strategi belajar mana yang bisa teman-teman lakuin di sela-sela waktu bekerja, atau memang butuh waktu alokasi khusus dan harus fokus nih gitu. Nah, misalnya tadi teman-teman tipe kerjaannya itu mulai dari tipe kerjaan tadi yang administratif. Oke. Jadi mungkin bukan nggak melulu administratif ya. Pokoknya misalnya di pekerjaan teman-teman tuh ada waktu-waktu tertentu. Kalau misalnya nggak ada orang datang, ya aku berarti kosong gitu ya. Misalnya kalau nggak ada yang ngasih atau nggak ada ya pas hari itu data yang masuk cuma sedikit, ya aku agak longgar nih. Nah, bisa tuh berarti teman-teman waktu luang itu digunain buat belajar yang paling ringan dari prioritas tadi, gitu ya. Terus mungkin ada juga yang contoh aja nih yang mungkin kerja di lapangan, mau selonggar apapun, misalnya mau longgar dikit, tapi kalau di lapangan kan nggak mungkin juga mau belajar ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau waktu itu emang di-cut jadi 2. Satu pokoknya yang siang full buat kerja, nanti belajarnya malam gitu ya. Nah itu juga nggak masalah. Pokoknya ini teman-teman pokoknya yang penting harus tahu aja gitu. Tipe teman-teman kondisi posisinya itu lagi di titik yang mana gitu kan. Jadi kalau kayak gitu teman-teman bisa nih, oh ternyata aku tuh nggak bisa nih dengan tipe kerjaan yang kayak gini, aku nggak bisa belajarnya di sela-sela waktu, nanti malah nggak fokus dua-duanya. Kalau nggak fokus dua-duanya kan jadi rugi di kita juga ya, belajarnya nggak fokus, kerjaannya juga jadi nggak maksimal gitu ya. Terus kalau nggak maksimal, kerjanya jadi molor, akhirnya ngambil waktu belajar juga, kan mending langsung aja gitu kan, di-cut jadi 2 kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Terus komposisi kegiatan harian ini pengaruhnya di mana? Jadi gini, misalnya teman-teman di bagian sela-sela waktu termasuk tipe yang bisa belajar yang punya waktu luang di sela-sela waktu kerja. Tapi nggak cukup aku ini kalau buat belajar, soalnya selang waktunya tuh kayak cuma mungkin 15 menit atau 20 menit, atau setelah waktunya tuh sebenarnya cuma pas istirahat sama lebihnya sedikit lah gitu. Misalnya istirahat sampai jam 1 cuma sampai setengah 2 gitu ya. Jadi agak nanggung juga kalau mau mulai belajar gitu ya. Nah, dengan komposisi harian tadi, teman-teman berarti mungkin bisa nih melakukan kesenangan teman-teman gitu justru di sela-sela waktu ini. Kalau teman-teman merasa aku nggak mampu nih kalau waktu cuma segini di sela-sela kerja terus harus belajar buka buku, aduh ini ribet banget, susah banget misalnya, ya udah berarti teman-teman baca buku aja gitu misalnya, baca buku kesenangan teman-teman misalnya kayak gitu. Atau mungkin apa ya, sesimpel mungkin teman-teman nonton YouTube gitu, YouTube komedi yang teman-teman suka. Jadi pokoknya ini dibuat sesuai dengan itu tadi, bagian play-nya yang dimasukin, jadi bukan bagian belajarnya gitu teman-teman. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Jadi teman-teman fleksibel aja sih di bagian mana. Nah, terus udah sih tadi, udah untuk masalah parameter. Mungkin tambahannya ini bisa bikin to-do list sama kalender blocking. Kalau to-do list pasti teman-teman udah familiar ya, maksudnya to-do list itu ya pokoknya harian yang harus dikerjain apa aja. Fungsi dari keduanya ini sama aja, nggak berbeda, yaitu
tujuannya ya biar lebih terarah sih, biar lebih terarah gitu teman-teman. Terus untuk calendar blockingnya juga, calendar blocking ini mungkin bisa jadi apa ya? Bisa jadi sahabat bagi para deadliner. Karena apa? Karena kalau ada jadi kita misalnya di Google Calendar kita ya teman-teman. Kalau Google Calendar kita blok aja nih waktu besok atau hari ini. Misalnya di hari ini adalah hari Jumat, besok itu Sabtu. Oh besok aku Sabtu, aku libur sih. Aku tapi mau ada acara keluar gitu ya. Jadi teman-teman tulis aja tuh acara keluarnya tuh mau dari jam berapa sampai jam berapa. Terus teman-teman belajarnya tuh harus jam berapa. Jadi ketika teman-teman punya kalender blocking, jadi kalendernya tuh time-nya udah di block gitu, sedikit banyak akan kayak ngerasa bersalah kalau enggak kalau harus molor gitu mainnya ya, terus jadi harus ngambil waktu belajar gitu. Nah itu sebenarnya sedikit banyak ngebantu kita buat lebih terarah gitu sih teman-teman. Jadi terus misalnya belajarnya, terus misalnya teman-teman juga kalau ada yang mau lebih detail lagi gitu ya, bisa jadi teman-teman ada yang suka detail banget bikin jadwalnya, ada yang bikin oh ini aku jam 4 sore sampai habis maghrib ini waktunya itu doang, apa namanya, waktunya isoma lah ya, kayak gitu ya, misalnya mandi apa-apa. Nah, dengan terus teman-teman bikin nih, aku 7:30 harus udah mulai belajar, misalnya kayak gitu. Nah, dengan kayak gitu, ini bisa jadi secara psikologis itu teman-teman jadi yang biasanya misalnya suka nunda-nunda mandi, aduh kalau mandi itu kayaknya agak alergi gitu ya, pengennya mandinya ntar-ntar aja gitu. Itu ketika ngelihat, oh iya ya kan aku 7:30 harus udah belajar gitu, harus udah fokus, berarti kan semuanya harus sudah siap, udah mandi, udah makan, udah ibadahnya juga udah, terus mungkin apa yang belum dikerjain juga harus dikerjain, misalnya nyuci dulu apa yang mau dicuci, harus udah sebelumnya gitu loh. Jadi ada dorongan seperti itu. Nah ini mungkin bisa dicoba nih teman-teman. Nggak harus detail-detail banget, mungkin bisa di acara di kegiatan yang paling penting tadi gitu ya. Terus material penunjang. Nah ini kalau material penunjang itu aku kemarin kebetulan nggak begitu jago gambar. Oke, kita hold dulu. Silakan. Mbak Idis ya, mau nanya ya? Masih mute, Mbak Idis. Oh, enggak ya? Enggak, Kak. Itu yang tadi lupa di lower. Sorry. Oh, belum. Tadi perasaan udah. Oke, sorry. Oke, kalau gitu kita lanjutin untuk penunjang. Nah, penunjang ini kalau aku kemarin, kebetulan aku ini bukan yang pinter gambar ya, teman-teman. Jadi, jangankan bikin gambar yang bagus ya, untuk bikin gambar proporsional aja ini, yang tangannya nggak lebih kecil daripada mukanya atau palanya kegedean, itu susah gitu ya, teman-teman. Apalagi kalau pas panik, makin susah gitu ya. Jadi memang di situ aku tahu kalau sebagian besar waktu untuk belajarku itu adalah gunain buat latihan gambar. Dan bagiku latihan gambar itu nggak bisa di sela-sela waktu kerja karena aku nggak sejago itu gitu. Tapi kalau teman-teman yang bisa cuma buat biar lemes aja nih gambarnya apa, terus biar sesuai sama kriteria aja gitu. Mungkin latihan gambar di sela-sela kerja itu enak gitu, justru enjoy aja gitu. Oh ini adalah istirahat sebentar, coba gambar lah gitu ya misalnya. Jadi itu pokoknya bebas banget ditukar-tukarnya sesuai teman-teman. Terus Pauli ini kenapa aku masukin kertas? Tapi sebenarnya mungkin ada toolsnya ya. Kalau misalnya teman-teman ikut kelas di persiapan tubel pasti ada toolsnya, ada simulasinya. Tapi misalnya mau latihan sendiri juga, berarti teman-teman bisa tuh cari di internet formatnya buat jawaban Pauli gitu ya. Terus teman-teman tes sendiri nih pakai timer, kemudian ngitung secepat mungkin. Teman-teman tuh bisa sampai mana gitu. Apa namanya? Ngitungnya tuh gimana gitu ya. Sesuai dengan rekomendasi tuh kayak gimana, itu bisa dicoba. Jadi aku pernah juga ini ngeprint buat kertas Pauli nih. Untuk gambar sama kalau kemarin sih aku latihan gambarnya plus warteg ya, teman-teman. Karena nggak tahu juga nih, maksudnya nggak tahu juga yang keluar itu apa gitu. Jadi tiga-tiganya aku belajar. Mungkin nanti kita juga nggak tahu yang di tahun ini 2022 yang keluar apa, tapi nggak ada salahnya kita juga belajar warteg. Soalnya warteg itu kan ada 8 kolom ya, 8 kotak dengan sedikit gambar gitu ya, ada titik, ada garis gitu.
yang mana itu kita harus bikin terusannya kan. Dari titik itu mau digambar jadi apa gitu kan. Mungkin teman-teman kalau yang belum pernah lihat sama sekali bisa search. Tapi kalau yang udah mungkin udah bisa bayangin ya. Kalau yang belum bisa searching aja itu tes warteg itu bentuknya kayak apa. Nah, itu ketika gambar itu kan kalau bisa kita udah tahu ya teman-teman, bayangannya itu di kotak ini mau digambar apa gitu. Soalnya itu kan 8, terus apalagi kalau yang nggak jago-jago gambar kayak aku gini kan mikirnya aja udah habis itu waktunya gitu. Karena nggak tahu ini kayak nggak untuk menggambar itu nggak secepat itu gitu berpikirnya gitu kan. Jadi aku juga siapin itu karena in case pas tes itu ada tes warteg, aku udah tahu yang mau aku gambar tuh apa gitu. Terus buku latihan psikotes ini juga bisa dicoba kalau misalnya teman-teman mau belajar mandiri juga, itu bisa juga beli buku-buku psikotes ini. Aku nggak ada rekomendasi sih, random aja. Atau mungkin Mas Tony punya nih bukunya, nggak tahu deh. Daripada beli buku lebih mahal, Mbak, mending ikut kelas aja, Mbak, nanti. Iya. Kalau ikut kelas bisa tanya-tanya ya teman-teman. Boleh, jadi nanti akan ada grup WhatsApp, nanti bisa teman-teman chat langsung dengan psikolognya gitu. Nah, psikolognya ini juga yang kami pakai di tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu ada beberapa psikolog. Nah, khusus untuk teman-teman ini kami pilih yang paling bagus menurut kami karena di tahun lalu kami juga meluluskan cukup banyak. Jadi 94 dari 240 siswa tubel di angkatannya Mbak Mara itu merupakan alumni persiapan tubel. Oke, mantap Mas. Nah, ini masuk juga ke material penunjangnya kalau teman-teman mau bisa ikut les juga gitu ya. Karena tadi seperti yang udah dibilang sama Mas Tony, kalau di les ya memang kita ada pengeluaran lebih ya, tapi nanti segala sesuatunya udah disiapin nih sama Mas Tony nih, udah disiapin ya teman-teman. Simulasinya udah disiapin, psikolognya udah disediain juga gitu. Jadi mungkin itu perlu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman gitu. Kalau aku kemarin kebetulan ikut les juga, karena aku clueless, nggak tahu tes psikotes maksudnya tes psikotes itu maunya gimana gitu sih. Jadi perlu pencerahan. Jadi mencari pencerahan dengan les gitu sih teman-teman. Tapi ini kembali ke masing-masing ya. Terus udah mungkin dari aku ini aja sih. Udah cukup Mas. Oh, mungkin fun fact untuk kelas psikotesnya persiapan tubel itu ada webinar gratisnya teman-teman. Jadi kemarin dulu webinar gratisnya itu di dalamnya menghadirkan psikolognya juga ya Mas ya? Iya. Iya, padahal gratis ya teman-teman. Jadi apalagi kalau yang ikutan ya bisa tiap hari konsultasi kalau mau ya kan Mas. Nah, cuman itu kan untuk psikotes yang nanti Mbak, yang PMB untuk teman-teman yang umum. Untuk yang PUPR ini kan karena waktunya juga terbatas, kan minggu depan udah psikotesnya itu, jadi kami hanya menyediakan kelas. Nah, mungkin untuk kelasnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Igna. Jadi terima kasih Mbak Mara. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh di chat aja, izin boleh di-share PPT awal tadi nggak Bang? Oh boleh banget, nanti akan kami share di grup WhatsApp ya teman-teman, jadi ditunggu aja nanti PPT dari kami dan dari Mbak Mara akan di-share di sana. Ya silahkan Mas Igna. Terima kasih ya Mas sebelumnya Mas. Terima kasih Mbak Mara. Ya terima kasih Mas Tony, terima kasih Mbak Mara. Apakah suara saya terdengar teman-teman? Terdengar dengan jelas, Mas Igna. Siap. Izin share ya teman-teman. Oh ya, perkenalkan nama saya Ignatius Samarta. Kebetulan saat ini saya kerjanya di DJP. Saya alumni tugas belajar masuknya 2017, lulus 2019. Jadi mungkin sudah agak senior juga gitu. Nah, di sini di tim persiapan tubel, saya selaku tim bagian marketing akan memaparkan ataupun memberitahukan lah teman-teman terkait program yang saat ini kita tawarkan spesial untuk teman-teman yang berada di Kementerian PUPR. Mungkin setelah kita melihat penjelasan dari Mas Tony, Mbak Mara tadi kan yang perlu diingat adalah psikotes itu adalah tahap terakhir. Jadi satu langkah lagi teman-teman udah bisa masuk menjadi mahasiswa tubel. Nah,
jangan sampai kita ataupun terhalang di psikotes ini. Makanya kami dari persiapan Tubel memberikan program khusus untuk teman-teman biar mendapatkan gambaran lah gimana sih psikotes di STAN, khususnya yang sistem terbaru itu bagaimana gitu. Nah, ini yang seperti dijelaskan Mas Tony tadi, juga disinggung Mas Tony, bahwa ada statistik yang telah kami lakukan di periode sebelumnya, yakni 676 peserta itu lolos di tahap pertama. Jadi dari ribuan pendaftar, yang lolos tahap pertama itu sekitar 676 teman-teman semua. Nah, kemudian dari 676 itu, 240-nya peserta lolos ujian psikotes tahap 2. Kemudian dari 240 itu, 94 siswa merupakan peserta dari bimbel kami di tim persiapan Tubel. Kemudian mungkin cukup saya tidak akan terlalu lama untuk menjelaskan karena memang waktunya sudah malam dan teman-teman mungkin sudah capek kerja. Nah, ini kelas yang kami tawarkan teman-teman, kelas online psikotes pertama yang diisi oleh psikolog profesional berpengalaman. Diisi dengan berbagai fasilitas, mungkin teman-teman bisa lihat bersama. Fasilitasnya adalah yang pertama, materi sesuai dengan psikotes SPMB 2021, seperti yang telah disinggung Mas Tony tadi, ataupun Mbak Mara, bahwa ada perbedaan sistem psikotes di SPMB 2021 dengan sistem SPMB di tahun-tahun sebelumnya, termasuk di tahun periode saya. Kemudian ada tips dan trik pengerjaan psikotes, karena memang di bimbel ini kita menyediakan psikolog yang berkompeten, maka kita akan memberikan tips dan trik gimana sih pengerjaan biar itu cepat, biar itu lebih mudah. Kemudian nanti juga teman-teman yang mendaftar akan dimasukkan ke dalam grup WA. Jadi di dalam grup WA itu ada teman-teman semua, serta ada psikolog yang setiap harinya selama mungkin 24 jam bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Kemudian ada beberapa simulasi teman-teman, simulasi yang telah disebutkan Mas Tony dan Mbak Mara tadi, yakni tes intelijensia, mengisi biodata, menggambar pohon, menggambar orang, tes warteg, tes Pauli, kemudian tes kepribadian 1, 2, dan 3. Jadi memang di kami akan menyiapkan berbagai macam jenis simulasi yang paling mendekati sistem di SPMB 2021. Sehingga teman-teman misalnya nanti, dan semoga lolos di psikotes, bisa langsunglah mengerjakan tanpa ada kesulitan. Kemudian juga laporan hasil atas pengerjaan simulasi psikotes, jadi teman-teman juga bisa tahulah, sejauh mana sih saya mengerjakan, ataupun ada hal-hal yang saya masih kurang bagian ini, saya masih kurang bagian ini, ini yang masih harus diperbaiki, mungkin teman-teman jadi lebih tahu. Kemudian interpretasi hasil dan saran perbaikan atas pengerjaan simulasi dari psikotes. Jadi teman-teman bisa bisa lebih tahulah apa yang harus diperbaiki lagi, ataupun saran-saran dari psikolog. Kemudian kami juga menyiapkan Zoom recording, jadi teman-teman ketika nanti terlewat kelasnya ataupun nanti ingin menonton kembali kelas tersebut, teman-teman bisa menonton kembali lewat rekaman yang kami bagikan di grup. Untuk grup WA nanti itu kami buat itu sampai dengan pelaksanaan SPMB psikotes selesai, jadi teman-teman bisa memanfaatkannya sampai dengan H-1 jam mungkin bisa tetap bertanya di grup itu teman-teman. Kami akan standby, kemudian psikolog tersebut juga akan standby untuk membantu teman-teman semua. Kemudian untuk biayanya, nah ini kuotanya juga sangat terbatas teman-teman, karena memang kami tidak ingin terlalu banyak, sehingga malah nanti kelasnya akan menjadi berisik atau gimana. Kuota ini hanya tersedia untuk 20 pendaftar. Nah mungkin nanti teman-teman yang berminat bisa langsung mendaftar di s.id/siap-spmb-PUPR. Nah untuk harganya 275.000 teman-teman, untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang telah saya sebutkan tadi di slide sebelumnya. Kemudian yang paling penting dan yang paling utama, jadi 275.000 ini ketika refundable atau bisa dikembalikan ketika teman-teman mungkin belum beruntung ke tahap selanjutnya ataupun ke tahap psikotes. Jadi kan ini kita masih nunggu ya teman-teman, masih menunggu hasil SPMB tahap 1 untuk siapa sih yang lolos di SPMB tahap 2 psikotes. Nah, mungkin sembari menunggu teman-teman bisa mendaftar agar nanti tidak ketinggalan ataupun kehabisan kuota. Nah, ketika nanti misalnya, amit-amit misalnya teman-teman kurang beruntung atau gimana, bahwa uang 275.000 itu kami kembalikan secara full tanpa ada potongan sama sekali, karena memang teman-teman belum menerima manfaat dari kami.
Maka karena memang terbatas untuk 20 peserta ini, ayo teman-teman semua langsung mendaftar di s.id/siap-spmb-pupr. Jadi teman-teman bisa ajak teman-teman yang lainnya ataupun bisa nanti secara berkelompok untuk mendaftar, silahkan. Kami buka selebar-lebarnya. Mungkin cukup sekian, slide marketing dari saya, karena memang waktunya juga sudah cukup malam, teman-teman juga butuh istirahat. Mungkin akan saya kembalikan ke Mas Tony. Silahkan Mas Tony. Ya, terima kasih Mas Igna. Nah, itu tadi juga penjelasan dari Mas Igna. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya mau booking dulu daripada nanti kehabisan kuota, karena kuotanya memang hanya 20, jadi silahkan daftar langsung sekarang juga. Nanti kalau lulus di tahap 1 kan sudah dapat kuota. Kalaupun nanti teman-teman ternyata di pengumuman belum beruntung, nanti uang itu bisa dimintakan refund 100% dan akan kami kembalikan 100%. Begitu ya Mas Igna. Nah, dengan fasilitas itu tadi, teman-teman juga sudah mendapatkan, nanti akan disimulasikan, terus teman-teman juga dapat berkonsultasi langsung dengan psikolog, dan ini psikolognya sudah kami pilih yang benar-benar terbaik untuk teman-teman semua, dan harapan kami memang teman-teman bisa lanjut untuk tugas belajar di PKN STAN lagi. Nah, mungkin itu saja dari saya, dari kami tim persiapan Tubel, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman malam ini, dan semoga apa yang kami sharing hari ini, yang kami berikan hari ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman. Dan bagi yang masih memiliki pertanyaan, boleh banget silahkan di chat aja di grup WA yang sudah dibuat, dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi saya langsung atau dapat menghubungi Mas Igna. Nah, kami dari persiapan Tubel mengucapkan terima kasih teman-teman, dan mungkin untuk acara malam hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat. Jaga kondisi semua. Terima kasih, Kak.